Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sahabat beriman, sejatinya kematian adalah awal dan mulanya episode di kehidupan, bahwa setelah hari kebangkitan akan ada hari akhirat, yakni surga dan neraka. Lalu bagaimanakah proses perjalanan menuju surga dan neraka itu? Berikut ini Cinta Islami akan membahas tentang kehidupan setelah mati, yaitu perjalanan menuju surga dan neraka. Mari simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir hanya di Cinta Islami. Sahabat beriman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena sahabat sangatlah berarti bagi kami. Selamat menyaksikan. Kematian dan alam kubur. Alam kubur adalah merupakan tempat persinggahan yang pertama setelah mati. Dan di dalam kubur inilah manusia akan mengetahui di mana ia akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Malaikat itu akan menanyakan tentang siapa Tuhan si mayat, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayat akan menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut sesuai dengan amalnya di dunia. Jika ia lulus dari pertanyaan dua malaikat itu, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun, jika ia gagal dari pertanyaan dua malaikat itu, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Selanjutnya, tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama adalah menjadikan segenap makhluk di bumi ini terhentak, dan alam ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tiupan sangkakala yang kedua kalinya, yaitu hari kebangkitan. Tiupan sangkakala yang kedua adalah Allah akan menghidupkan makhluk dan membangkitkan mereka dari kubur, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili. Padang mahsyar adalah bumi yang dirubah dan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat inilah semua makhluk dari bumi dan langit lapisan 7 dikumpulkan untuk diadili. Semuanya akan berkumpul dalam keadaan berdesak-desak. Dan ketika itu bumi akan bersaksi atas amalan manusia yang telah dilakukannya dahulu di dunia, baik yang soleh maupun yang buruk. Ketika itu, manusia dalam keadaan kepanasan, sehingga mereka mendatangi para nabi untuk meminta syafaat agar Allah segera memulai persidangan. Syafaat adalah manusia yang minta pertolongan kepada nabi. Semua nabi yang dimintai syafaat tidak pede meminta syafaat karena pernah berbuat kesalahan. Padahal, kesalahan mereka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah syafaat yang agung diberikan kepada Nabi. Lantas Allah datang disambut oleh para malaikat bersaf-saf untuk memulai persidangan. Kemudian Allah tegakkan hisab. Hisab adalah amal kita yang akan diaudit. Dan hisab terbagi menjadi dua, yaitu hisaban yasiro dan hisab ma'al munakosyah. Hisab yasiro adalah hisab yang ringan. Allah banyak menutupi aib dan memaafkan catatan dosa hambanya. Sedangkan hisab ma'al munakosyah adalah pengecekan amal secara detail. Aib akan diungkap dan hambanya yang berdosa akan dipermalukan, lalu pada akhirnya dimasukkan ke neraka. Kemudian manusia akan menerima kitab atau rapor catatan amalnya masing-masing. Kemudian tibalah saat penimbangan amal, yaitu mizan. Mizan adalah timbangan amal yang soleh.
Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah badan manusia itu sendiri. Mizan mempunyai dua sifat, yaitu adil dan detail, dan mizan tersebut akan menimbang amal sekecil apapun itu, dan sekecil apapun kebaikan tidak akan ada sia-sia. Lalu berikutnya manusia akan dikelompokkan, kelompok Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dan orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Kemudian datanglah al-zulmah, yaitu kegelapan. Allah jadikan suasana sangat gelap, lalu manusia diperintahkan untuk jalan di atas sirat. Sirat adalah jembatan Shiratul Mustaqim yang sehelai rambut akan dibelah 7, dan sirat inilah penentuan kita untuk menuju surga dan neraka. Lalu manusia akan diperintahkan untuk jalan di atas sirat dalam kondisi gelap tersebut. Dan disitulah orang-orang sangat butuh cahaya untuk lewat di atas sirat, sebab sirat tersebut ada kail yang mencabik-cabik dan menyeret manusia jatuh ke neraka jahanam. Semua kelompok manusia selain orang-orang mukmin dan munafik akan langsung jatuh ke jahanam, karena mereka tidak mempunyai cahaya. Hanya orang-orang beriman dan munafiklah yang akan melewati sirat tersebut, karena keduanya akan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik senang dapat cahaya juga, tapi tiba-tiba Allah cabut cahaya tersebut. Demikianlah Allah membalas makar dan tipu daya mereka dalam mempermainkan Allah ketika di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 9. Lantas orang-orang munafik itu memelas-melas pada orang mukmin agar bisa nebeng untuk mendapat cahaya, namun mereka terhalangi dari cahaya tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata pada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Quran Surah Al-Hadid ayat 13. Dan orang-orang beriman yang selamat dari sirat akan ditempatkan di Qatarah. Di sana segala ada kebencian dan kecemburuan hati akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan ada sekumpulan orang yang Allah tempatkan di sebuah tempat yang bernama Araf, sebuah tempat antara surga dan neraka. Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya berimbangan dengan keburukannya. Mereka bisa menyaksikan orang-orang mukmin yang telah masuk ke surga, dan mereka juga bisa melihat orang-orang yang disiksa di neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas Araf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Assalamualaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Quran Surah Al-Araf ayat 46. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jangan Engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim itu." Quran Surah Al-Araf ayat 47. Sahabat beriman, demikianlah perjalanan menuju surga dan neraka. Semoga menjadi bahan merenungan kita bersama dan semoga bermanfaat. Jika sahabat suka dengan ulasan ini, mari dukung kami untuk menyebarkan syiar Islam dengan cara like, subscribe, share berita ini ke sahabat-sahabat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.